Halo, perkenalkan nama gue Dandi Oktora Wibawa. Saat ini menjadi mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2019. Nah, di kesempatan kali ini gue mau sedikit cerita-cerita terkait pengalaman-pengalaman yang pernah gue rasain, khususnya selama di dunia perkuliahan gitu ya. Secara tidak langsung kita sudah merasakan pandemi dari awal Februari ya, atau awal Maret gitu. Kita merasakan pandemi ini pada tahun 2020. Saat itu mungkin semua mahasiswa yang merantau itu balik ke perantauannya. Dan sebelumnya saya salah satu mahasiswa perantau dari kota Bekasi, dan universitas yang saya tempuh ada di Bandung. Saat pandemi tersebut, saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, yaitu di Bekasi. Nah, dengan keadaan yang memprihatinkan gitu ya di pandemi ini, setelah berjalannya waktu, setelah berbulan-bulan ya gitu, akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi ke Bandung, khususnya ke kota perantauan saya. Dengan alasan satu dan lain hal, saya memutuskan untuk balik lagi ke Bandung pada bulan Agustus seperti itu. Nah, ketika berjalannya waktu, ketika di bulan Oktober, singkat cerita, saya mendapatkan ajakan dari sanak keluarga saya gitu ya untuk membuka usaha di kota Bandung, khususnya di daerah Geger Kalong. Setelah saat itu saya melakukan pencarian lokasi, pencarian tempat, survei terlebih dahulu apakah usaha yang saya ingin buka itu apakah sudah ada di Geger Kalong ataupun belum gitu. Namun setelah melakukan hal tersebut, akhirnya memutuskan tetap jadi untuk membuka usaha di Geger Kalong. Nama usahanya Cilin Geger Kalong ya. Nah, singkat cerita, saya juga sebagai mahasiswa nih, tapi saya saya menganggapnya saya diberikan tantangan untuk membuka usaha gitu. Di balik saya mahasiswa, tapi saya juga merasa tertantang untuk membuka usaha. Pada bulan Oktober, usaha tersebut berjalan, opening, dan ya alhamdulillah pada bulan pertama, bulan kedua mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi untuk pengalaman saya pribadi dan khususnya untuk keluarga saya gitu ya. Namun di balik itu khususnya pasti ada struggle yang saya rasakan setelah melakukan usaha tersebut gitu. Salah satunya adalah mengatur waktu antara perkuliahan, antara usaha tersebut, dan antara kegiatan pribadi saya. Dan pastinya itu sangat struggle untuk saya melewati masa-masa tersebut gitu ya. Dan selain itu juga yang menjadi struggle saya ketika membuka usaha saat mahasiswa itu, yang pastinya selain membagi waktu, itu minimnya pengetahuan tentang bisnis ya, karena harus dipersiapkan banget sih sebenarnya, tapi saat itu saya belum terlalu mempersiapkan lebih dalam lagi gitu terkait tentang administrasinya, terkait tentang hal-hal lainnya gitu ya. Itu saya masih bisa mengatakan bahwa saat itu kurang persiapan dari segi itu gitu ya. Dan kedua hal tersebut itu sebenarnya yang menjadikan hal struggle bagi saya di dunia berbisnis dan kehidupan saya sebagai mahasiswa gitu ya. Setelah itu saya jadi mendapatkan pengalaman baru dan insight baru gitu ya terkait berbisnis itu seperti apa. Namun sayangnya akhirnya keluarga saya gitu ya memutuskan untuk stop dulu nih usaha dari Cilin Geger Kalong ini yang kita lakukan, dengan alasan karena memang masih pandemi juga, omset masih belum terlalu konsisten gitu ya, dan ya memang masih banyak kekurangan gitu dari segi lain-lainnya gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk stop, kita nggak lanjutin lagi usaha tersebut, dan akhirnya saya menjadi mahasiswa yang seutuhnya di kota perantauan ini. Hal poin yang bisa saya dapatkan dan saya bisa bagikan ke teman-teman semuanya, bahwa jika kalian mau melakukan sesuatu, khususnya kalian berbisnis ataupun apapun itu, ketika kalian khususnya menjadi mahasiswa, hal pertama yang harus kalian pikirkan matang-matang adalah cara membagi waktu.
Karena tugas utama kalian mungkin tetap berkuliah gitu, tapi kalian juga ingin mempunyai bisnis gitu. Bagi-bagilah waktu yang memang sekiranya itu prioritas buat diri kalian. Lalu yang kedua, untuk kalian berbisnis pastinya kalian juga harus punya modal utama. Modal itu bukan hanya secara finansial, tapi modal itu juga secara secara akal, secara pengetahuan gitu ya, secara lebih mendetail tentang bisnis itu seperti apa. Jadi jangan sembarangan, jangan memulai bisnis tanpa kita tidak tahu dalamnya akan seperti apa. Itu secara pengalaman pribadi saya. Jadi lebih baik kita kalau misalnya ingin berbisnis, kita harus tahu dulu bibit, bobot, dan bebetnya dari bisnis yang kalian mau lakuin itu seperti apa dalamnya. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya, jadi bisa terdapat berbagai perspektif dari teman-teman yang nonton video saya ini. Mungkin akhir kata, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.